Timnas Indonesia jalin kerjasama dengan Kelme. PSSI dikabarkan akan menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Spanyol yakni Kelme sebagai penyedia aparel untuk memenuhi kebutuhan dari Timnas Indonesia. Kelme bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Sebelumnya mereka pernah bekerja sama dengan Persik Kediri dan juga PSM Makassar. Musim ini Kelme juga menjadi aparel dari Persib Bandung. Ancelotti disebut Brasil masuk grup berat di Piala Dunia. Timnas Brasil masuk ke dalam grup C di Piala Dunia 2026 dan akan berjumpa dengan Maroko, Skotlandia, dan juga Haiti. Pelatih Carlo Ancelotti kini sebut itu grup yang berat. Maroko tampil bagus di Piala Dunia edisi terakhir. Skotlandia juga jadi tim yang sulit, begitu pula dengan Haiti. Ini akan jadi grup yang berat, ujar dari Ancelotti. Argentina punya Messi, Aljazair dan Yordania tidak takut. Aljazair dan juga Yordania segrup dengan Messi di Piala Dunia. Namun dua tim itu menyatakan tidak takut dengan tim Tenggo walaupun ada Lionel Messi sekalipun. Di atas kertas, timnas Argentina tentu menjadi unggulan untuk bisa lolos dari grup. Namun Aljazair dan juga Yordania tidak merasa canggung. Ancelotti ragu Neymar akan berkuat Brasil di Piala Dunia. Ada potensi Neymar absen di Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti ragu dengan sang superstar akan masuk ke dalam skuad Brasil nanti dan berkaitan dengan kebugaran dan juga persaingan di timnas Brasil. Carlo Ancelotti belum pernah memanggil Neymar sejak ditunjuk menangani skuad Brasil pada Mei silam. Selepas drawing Piala Dunia, Ancelotti mengindikasikan bahwa dirinya hanya akan memanggil pemain yang terbaik dan siap tempur sepenuhnya. Piala Dunia 2026 kesempatan terakhir untuk De Bruyne dan juga Lukaku. Piala Dunia 2026 disebut menjadi kesempatan terakhir untuk Kevin De Bruyne dan juga Romelu Lukaku di timnas Belgia. Keduanya memang sudah berusia kepala tiga. Bruyne sudah berusia 34 tahun, sedangkan Lukaku berumur 32 tahun. Dan Thibaut Courtois kini menginjak umur 33 tahun. Itu artinya Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terakhir bagi mereka. Oleh karena itu, pakar sepak bola Eropa Julian Lawrence menilai Piala Dunia 2026 bisa menjadi laga terakhir De Bruyne dan kawan-kawan agar bisa meraih prestasi maksimal. Wesley Sneijder cekukan 4 negara di Piala Dunia. Wesley Sneijder menyampaikan prediksi bahwa timnas Inggris tidak akan mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Meski dia menilai Thomas Tuchel punya skuad yang sangat kuat, dia memilih Portugal, Spanyol, Prancis, dan Brasil sebagai kandidat 4 besar. Dia memilih Portugal, Spanyol, Prancis, dan Brasil karena menilai persaingan di level teratas jauh lebih ketat dibandingkan edisi sebelum-sebelumnya. Sneijder juga menegaskan bahwa Inggris dan Belanda sebenarnya punya kualitas yang bagus. Namun dia merasa harus menentukan 4 tim saja dan 4 tim tersebut adalah yang ia pilih. Inter Miami juara MLS 2025. Inter Miami meraih prestasi membanggakan di penutupan musim kompetisi MLS. Mereka sukses menjadi juara di MLS usai mengalahkan Vancouver Whitecaps. Inter Miami unggul cepat setelah Eder mencetakkan gol bunuh diri dan Vancouver kemudian menyamakan skor di menit ke-60 berkat gol dari Aldi Ahmed. Namun kecemerlangan dari Lionel Messi yang mencetakkan 2 assist berbuah gol bagi Rodrigo De Paul dan juga Tadeo Allende. Inter Miami pun kini berhak menjadi juara MLS 2025, di mana ini adalah gelar pertama klub sejak merapat ke liga tersebut di tahun 2020. Barcelona mau menaikkan kapasitas dari Camp Nou. Presiden Barcelona Joan Laporta mau mengajukan izin untuk menaikkan lagi kapasitas Camp Nou yang masih direnovasi. Karena molornya waktu renovasi, Camp Nou baru bisa dibuka sampai 2 tribun saja, sehingga ada 45.000 tempat duduk. Itulah mengapa pemasukan Barcelona belum bisa maksimal. Oleh karenanya Laporta berencana untuk mengajukan penambahan pembukaan 2 tribun paling bawah agar kapasitas penonton bisa mencapai 62.000 penonton.
Kabar buruk untuk Arsenal, Christian Mosquera terancam absen panjang. Arsenal sedang diliputi kekhawatiran setelah Christian Mosquera mengalami cedera yang cukup serius. Pelatih Mikel Arteta menyebut kondisi dari sang pemain sebagai cedera yang rumit. Menurut laporan dari BBC, Mosquera berpotensi menepis selama 6 hingga 8 pekan. Absennya bek ini bisa membuatnya melewati sejumlah laga krusial. Arsenal kalah setelah 18 laga unbeaten. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengomentari kekalahan timnya atas Aston Villa yang menyebut bahwa kekalahan ini bukan dikarenakan absennya dua pilar pertahanan mereka yakni William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Catatan 18 laga tanpa kekalahan Arsenal di musim ini resmi berakhir. The Villains mampu mengalahkan tim asal London Utara itu dengan skor tipis 2-1. Chelsea ditanimbang oleh Bournemouth. Manajer Enzo Maresca enggan berkecil hati usai timnya ditanimbang oleh Bournemouth. Baginya yang terpenting adalah timnya bisa mencuri poin dari Vitality Stadium. Di laga ini pertandingan berjalan sengit. Namun pertandingan ini berakhir tanpa pemenang setelah tidak ada satupun tim yang bisa mencetakkan gol di laga tersebut. Maresca sendiri kurang puas dengan hasil ini, namun ia menyebut bahwa ia masih tetap mensyukuri hasil imbang yang didapatkan oleh anak asuhannya. Menang 3-0, The Citizen pepet Arsenal. Manchester City menang meyakinkan 3-0 atas Sunderland di kandang. Kemenangan ini membuat The Citizen hanya berjarak 2 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Gol dari Ruben Dias, Josko Vardiol dan juga Phil Foden membuat Man City menang 3-0. Kemenangan ini membuat Man City kini meraih 31 poin di urutan kedua dan mereka hanya tertinggal 2 angka dari Arsenal di puncak klasemen. Autanaga biarkan kemenangan milik Liverpool. Liverpool hanya bisa bermain imbang dengan skor 3-3 kala bermain di markas Leeds United di Lone Road. Baru di babak kedua gol demi gol tercipta. Leeds United dicetakkan oleh Dominic Calvert-Lewin, Anton Stark dan juga Autanaga. Sementara gol dari Liverpool dihasilkan oleh brace dari Hugo Ekitike dan juga gol dari Dominic Szoboszlai. Liverpool pun kini gagal mendekati zona 4 besar di Liga Inggris. Mereka kini masih berada di urutan ke-8 dengan koleksi 23 poin. Sempat bikin jantungan blaugrana jinakan Los Verdes Blancos. Barcelona mereka menang besar di Jornada ke-15 berhadapan dengan tim kuda hitam Real Betis. Blaugrana mampu menang meyakinkan dengan skor 3-5. Real Betis sempat unggul lebih dahulu berkat gol dari Antony, namun Barcelona berhasil membalas lewat hat-trick dari Ferran Torres dan masing-masing satu gol dari Ronny Persie dan juga Lamine Yamal. Gol dari Diego Llorente dan juga Hernandez berhasil memperkecil kedudukan di babak kedua. Dengan tambahan 3 poin ini, Barcelona makin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 40 poin. Mo Salah merasa dijadikan kambing hitam di Liverpool. Mohamed Salah mengungkapkan perasaannya dengan apa yang terjadi di Liverpool saat ini. Dia merasa dijadikan kambing hitam atas kekalahan-kekalahan dari Liverpool. Mo Salah kini tidak pernah menjadi starter di Liverpool dalam 3 laga secara beruntun. Rasanya seperti klub telah menjatuhkan saya, ujar dari Mo Salah. Mo Salah kini mengakui bahwa hubungannya dengan sang pelatih Arne Slot sedang retak. Amorim bikin Mainoo tersisih di MU. Kopi Mainoo semakin tersisihkan di Manchester United. Ruben Amorim tidak mempercayakan pemain asal Inggris itu menjadi posisi di skuad utama. Mainoo tidak pernah dimainkan sebagai starter di Liga Inggris musim ini. Dia baru bermain 9 kali di Liga Inggris dan semuanya sebagai pemain pengganti. Jika ditarik lebih jauh, Mainoo jarang mendapatkan kesempatan bermain sejak Amorim menjadi manajer MU di November 2024. Madrid ngedatangkan penerus dari Luka Modric. Real Madrid sedang mempertimbangkan perekrutan dari Christos Mousakitis, gelandang muda milik Olympiakos yang disebut mampu mengisi kekosongan peninggalan dari Luka Modric. Olympiakos menaikkan harga mencapai 770 miliar rupiah karena banyak peminatnya. Sementara Madrid hanya bisa menimbang tawaran sekitar 486 miliar rupiah. Situasi diperumit oleh persaingan ketat dari Benfica, Porto, AC Milan, dan juga Manchester United.
Chelsea bersiap kehilangan pemain yang dilirik oleh Unai Emery. Chelsea bersiap-siap melepas Liam Delap atau Nicholas Jackson setelah Aston Villa diberitakan memantau keduanya dan ingin mendatangkannya di bursa transfer Januari nanti. Diungkapkan oleh Football Insider, Liam Delap dan juga Nicholas Jackson menjadi nama dua pemain yang dilirik Aston Villa saat ini. Villa ingin memperkuat lini serang mereka dengan mendatangkan seorang striker di bursa Januari. Karena itulah Jackson, striker Chelsea yang sedang dipinjamkan ke Bayern Munchen, itu muncul dalam radar milik Aston Villa tersebut. Liverpool petakan 4 kandidat pengganti dari Mo Salah. Liverpool disebut sedang menyiapkan 4 nama sebagai calon pengganti dari Mohamed Salah untuk di tahun 2026. Situasi Mo Salah yang kini menurun di musim ini, serta ketertarikan dari klub Arab Saudi serta kebutuhan tim untuk bisa merencanakan transisi membuat klub mulai menyusun daftar alternatif. Menurut laporan dari Bill, polisi kini masuk dalam daftar kandidat Liverpool bersama 3 nama lain, seperti Kenan Yildiz, Rodrigo, dan juga Iliman Ndiaye. Yildiz menjadi target yang relatif lebih mungkin, karena negosiasi perpanjangan kontrak dengan Juventus disebut kini sedang mandek. Beberapa klub Liga Inggris lainnya juga sedang memantau situasi dari sang pemain. Liverpool mempertimbangkan Oliver Glasner sebagai manajer baru pengganti Arne Slot. Liverpool tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Oliver Glasner, manajer milik Crystal Palace, sebagai pelatih baru mereka menggantikan posisi dari Arne Slot. Menurut laporan dari Kauset, klub Liga Inggris sedang memantau dengan cermat pelatih asal Austria tersebut. Kontrak Glasner di Selhurst Park akan berakhir di akhir musim nanti, dan ia menjadi kandidat kuat menggantikan Arne Slot yang sedang menjalani tekanan di Liverpool saat ini. Glasner sangat dihargai oleh para petinggi di Anfield, termasuk Richard Hughes dan juga Michael Edwards, yang melihat sebagai opsi paling serius menggantikan Arne Slot jika dipecat.